Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Gilang Syafitra Ramadan dengan NIM S1S124037. Kali ini saya akan membuat database sederhana menggunakan software Laragon. Saya menggunakan Laragon versi 8.2.2. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menampilkan wajah saya dikarenakan kamera saya yang rusak. Oke, langsung saja. Karena di sini Laragonnya sudah saya start tadi, jadi kita langsung menuju ke terminal. Untuk memulainya, kita bisa menulis di situ kita enter. Nah, di sini muncul enter password. Karena tadi pas saya download tidak ada, saya kasih masuk password, jadi kita enter saja. Nah, jika sudah, kita akan membuat database-nya dengan cara nama database-nya itu database akademik. Kita enter. Selanjutnya kita akan menggunakan database akademik yang tadi dengan cara use academic. Nah, database-nya sudah kita pakai. Selanjutnya kita akan membuat tabel dosen dengan cara create tabel dosen. Isinya kita pakai NIDN, itu tipe datanya varchar, jumlahnya 10 saja, dan ini 0. Di situ nama dosen nya 20, itu ini juga .0 atau tidak boleh kosong. Selanjutnya adalah gaji. Maaf, tadi ada kesalahan pengetikan, kita ulang. Selanjutnya itu nama dosen, tipe datanya varchar, jumlahnya 30, ini juga not 0 atau tidak boleh kosong. Selanjutnya ada gaji, tipe datanya itu INT, ini 10, 10. Nah, ini kita biarkan saja 0. Jangan, kita biarkan kasih not 0. Habis itu primary key-nya kita taruh di NIDN. Oke, ini sudah jadi tabel dosennya, bisa kita lihat di desk dosen. Nah, di sini sudah ada 3, yaitu NIDN, nama dosen, dan gaji. Selanjutnya kita akan membuat tabel mahasiswa. Table mahasiswa. Pertama itu ada NIM dan tipe data varchar, ini 10, ini not 0. Selanjutnya ada nama mahasiswa, tipe datanya varchar, namanya 30, 0.
selanjutnya ada nomor HP. Nomor HP ini INT, ada 10. Ini kasih not 0 juga, not 0. Dan kita akan menghubungkan NIDN yang di tabel dosen dengan NIDN yang ada di tabel mahasiswa dengan cara D underscore NIDN. D ini dari tabel dosen, di situ kita ikuti dari yang tabel dosen yang tadi. Jar tuh 10, jarnya 10 itu 0. Constraint FK misalnya namanya dosen akademik, foreign key-nya foreign key dia references-nya coba ada kesalahan. References-nya dari tabel dosen yaitu NIDN. Constraint FK dosen akademik, foreign key, NIDN references. DN itu primary key-nya. Primary key kita buat di nim. Wait, ada error. Oh, ada kesalahan mengetik. Maaf, ada kesalahan mengetik. Kita terus ulang. Kita salin saja. Oke, terus primary key itu pakai nim. Ya, seharusnya sudah betul, sudah tidak ada yang salah. Kita enter. Nah, sudah terhubung. Kita bisa lihat tabel mahasiswanya, jadinya itu di desk mahasiswa. Selanjutnya kita akan mengisi datanya, mulai dari tabel dosen dulu dengan cara dimulai dari NIDN itu kita isi acak saja, terus nama dosennya misalnya Rusdi, gajinya misalnya di situ 1 sudah. Kita akan mengisi 3 guys. Ini NIDN nya
Baik, di sini saya sudah berhasil menambahkan 3 data untuk tabel dosen. Selanjutnya kita akan lihat tabel dosennya. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul 3 data dengan 3 NIDN, 3 nama dosen, dan 3 gaji. Selanjutnya kita akan mengisi tabel mahasiswa sama seperti tadi. Saya akan mengisi 3. Saya sendiri Gilang, NIM saya sangat ngelag. NIM, nama, nomor HP-nya itu misalnya 0986. Dan NIDN-nya kita pakai yang Rusdi. Oke, sudah jadi 1. Kita akan buat sebanyak 3. Oke, saya sudah membuat 3 nama. Nah, mari kita enter. Oke, datanya sudah masuk. Kita lihat di tabel mahasiswa. Desk select from mahasiswa. Oke. Sorry, saya lupa. Nah, sini kita lihat nama siswanya itu ada Virus, Gilang, dan Airu dengan NIM yang diurutkan dari bawah.
Selanjutnya saya akan menambahkan sebuah kolom, yaitu kolom IPK pada tabel mahasiswa dengan cara menggunakan alter table seperti berikut. Habis itu kita tambahkan add IPK. Ini pakai varchar saja. Oke. Selanjutnya kita lihat pada tabel mahasiswa. Yes, mahasiswa. Di sini sudah ada kolom baru, yaitu kolom IPK pada tabel dosen, dan isinya juga belum ada. Dan jika kita mau lihat, kita bisa di sini IPK-nya itu belum ada karena belum diisi. Baik, kali ini saya akan mengisi kolom IPK pada tabel mahasiswa dengan cara update mahasiswa pakai set sama dengan IPK-nya 3,99. Oh, saya lupa. Jadi nanti IPK-nya akan begini kalau tidak pakai where. Nah, karena tadi saya lupa menggunakan sintaks where, jadi IPK-nya itu akan 3,99 semua. Karena tadi di sini saya mengupdate mahasiswa IPK 3,99, tapi lupa menaruhkan sintaks where, jadinya diupdate ke semuanya. Jadi untuk mengubahnya itu kita bisa update mahasiswa IPK. Misalnya kita mau ubah punyanya si Airu itu 2,0 terus kita enter, situ kita where, kita pakai nim sama dengan berapa nimnya, kita enter aja normal guys. Nah, bisa kita lihat lagi. Nah, bisa dilihat setelah saya menggunakan syntax where pada NIM S1 S124.099 yaitu Airo, IPK-nya akan berubah sendiri menjadi 2,0 yang sebelumnya 3,99. Kenapa tidak 2,0 semuanya? Karena saya menggunakan syntax where pada NIM S1 S124.099. Selanjutnya saya akan membuat tabel jurusan dengan cara
tabel jurusan. Pertama itu kita isi dengan ID jurusan dengan tipe data varchar. Varchar jumlahnya seperti biasa 10 saja. Ini not null karena akan kita jadikan primary key sebentar. ID jurusan, situ nama jurusan dengan tipe data varchar. Ini 10 saja. Ini juga not null. Selanjutnya kita memberikan primary key ke ID jurusan. Tutup lagi. Oke, tabel jurusan sudah jadi. Saatnya kita lihat. Mohon maaf. Sudah jadi, yang berisi 2 kolom yaitu ID jurusan sebagai primary key dan nama jurusan. Selanjutnya saya akan mengisi tabel jurusan ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu insert into jurusan values terus kita pakai ID jurusannya 0991A dengan nama jurusan yaitu nama jurusannya sudah jadi. Kita bisa lihat di select from jurusan. Nah, di sini sudah ada satu jurusan yaitu aerospace dengan ID jurusan 0991A. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan ID jurusan untuk berada di tabel dosen. Caranya varchar 10 kita ikuti varcharnya 10 dan not null. Oke, kita lihat di desk dosen. Nah, sudah ada ID dosen di tabel ID jurusan di tabel dosen. Selanjutnya kita lihat isi dari tabel dosen. Nah, jadi di sini isinya belum ada ya. Jadi mari kita isi sekarang. Isi dengan update dosen di jurusannya itu. Ini tadi saya sempat salah ketik, lupa step.
Nah, begini saja. Coba kita tes yang tadi. Nah, oke. Kita lihat di Nah, sudah ada ID jurusannya. Sama semua. Dia mengajar di aerospace. Ya, sekarang kita akan menghubungkan ID jurusan yang ada di tabel dosen dengan ID jurusan yang ada di tabel jurusan. Dengan cara selanjutnya kita add constraint FK nama jurusan foreign key JID jurusan Nah, sudah. Selanjutnya kita lihat di tabel dosen. Desk dosen. Nah, di sini sudah ada tabel jurusan dan sudah terkonek dengan tabel jurusan. Jadi sekarang kita sudah mempunyai 3 tabel dari database ini. Saya akan coba menampilkan tabelnya. Nah, sudah ada 3, yaitu dosen, jurusan, dan mahasiswa. Kita mulai dari paling atas, yaitu tabel dosen. Dosen. Isinya ada NIDN, nama dosen, gaji, dan ID jurusan. Masing-masing ada 3. Selanjutnya tabel jurusan. Jurusan ini ada ID jurusan dan nama jurusan. Nah, di sini saya hanya menambahkan satu jurusan, yaitu aerospace, typo, dengan ID jurusan 0,0991A. Selanjutnya tabel mahasiswa. Di mahasiswa ini agak lumayan banyak, ada 5. Yang pertama itu nama mahasiswa, NIM, nomor HP, nomor induk dosen, dan IPK. Kita lihat isinya. Select from mahasiswa. Nah, di sini isinya saya yang mengisi ada 3. Yang pertama itu virus, yang kedua Gilang, yang ketiga itu Airu. Dengan masing-masing NIM, nomor HP, dosen, IDN, dan IPK. Selanjutnya saya akan mencoba menggunakan sintaks join untuk melihat nama mahasiswa dan dosen akademiknya.
dosen, nama siswa. Dari mahasiswa kita akan join ke dosen. Siswa yang menghubungkannya itu tadi DNIDN sama dengan dosen NIDN. Baik, kita akan langsung saja enter. Sabar, ada yang salah. Baik, kita langsung saja enter. Nah, di sini sudah tampil tabel nama mahasiswa dan nama dosen. Contohnya seperti Virus, nama dosen akademiknya itu Nuznuz, Gilang itu Rusdi, Airu itu Airu Ode. Sekian project buatan saya di Laragon, tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan di MySQL saya sudah 100%. Nah, di sini sudah 100%, SQL-nya saya sudah baca semua, saya sudah pelajari, dan kuisnya juga saya sudah jawab. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.